Video kali ini aku akan membahas film yang lagi viral, Squid Game, yang dari Jepang itu. Salah, maksudnya yang dari Korea. Pastikan kalian nonton sampai habis. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, Sampurasun. Bersama aku, My Name Bagus, bukan Bagus. Siapa nih yang di sini udah nonton film Squid Game? Kalau aku sih belum. Squid Game adalah film dengan penuh kebingungan dan teka-teki. Selain itu, banyak petunjuk dan makna tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, fakta-fakta Squid Game menarik untuk diulas. Namun, sebelum memberikan fakta tentang film ini, ada baiknya kita lebih dahulu membahas mengenai sinopsis singkatnya. Dan sebelum ke topik videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Like jika kalian suka video ini. Dan berikut adalah sinopsis dari Squid Game. Setelah usaha bisnis yang gagal, supir yang dililit utang itu, Seong Gi-hun, menjalani hidupnya dengan mempertaruhkan uang yang dia dapatkan. Sementara dia gagal menafkahi ibunya dan lanjut usia dan putri kesayangan. Ketika akhirnya hidup mencapai titik terendah, dia menerima tawaran yang menggiurkan. Dia diberi tawaran hadiah 45,6 miliar won dalam imbalan untuk memenangkan permainan anak-anak tradisional Korea yang harus melawan 455 pemain lain, di antaranya teman masa kecilnya. Dan memulai permainan, para peserta segera mengetahui konsekuensi mematikan yang datang jika mereka kalah. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke fakta unik di balik film Squid Game. Yang pertama, Squid Game merupakan multi-genre. Jikalau Marvel memiliki multiverse, Squid Game memiliki multi-genre. Mengapa? Sutradara dan penulisnya, Hwang Dok-hyuk, memberikan sensasi sekaligus rasa yang lebih untuk dinikmati bagi penontonnya. Squid Game termasuk dalam trailer, edgy, horor, serta drama, bahkan berisi dark jokes membuatnya lebih seru. Kira-kira adakah dark jokes yang seperti ini? Suara-suara apa yang hilang? Suara rakyat. 2. Terinspirasi dari kehidupan sang sutradara. Selama konversi pers untuk Squid Game, sutradara Hwang Dok-hyuk memberitahu bahwa dia pertama kali menulis naskahnya pada tahun 2008. Ceritanya seperti pria yang berumur 5 tahun ini alami. Ceritanya, pada 2008, sutradara Hwang terlilit hutang, sama seperti 456 peserta dalam film tersebut. Hal itu membuatnya berpikir jika ada permainan seperti di filmnya, pasti dia akan ikut untuk mendapatkan hadiah. Ketiga, naskah rampung pada tahun 2009. Hwang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah rampung menyusun skrip untuk Squid Game pada tahun 2009. Ia mengatakan dalam konversi pers, ide film itu tidak diterima pada saat itu. Saya menyelesaikan naskahnya pada tahun 2009, katanya. Dia menambahkan itu saat orang-orang merasa naskah itu terlalu asing, brutal, dan plotnya susah dimengerti atau rumit. 4. Mulai proses syuting tahun 2020. Casting Squid Game diinformasikan pada 17 Juni 2020. Namun, saat itu mereka harus menghentikan kegiatan syuting pada Agustus 2020 karena pandemi COVID-19 di negeri ginseng tersebut. Lalu, melanjutkan film Squid Game ini kembali syuting pada September 2020. 5. Si kakek tidak terdeteksi. Why? Kenapa tidak terdeteksi? Apakah dia kakek Sugiono? Dalam permainan lampu merah, lampu hijau, terdapat aturan dalam permainan yang dimana pemain tidak boleh bergerak. Ketika boneka robot raksasa itu menoleh ke peserta. Namun, dalam permainan ini, kakek tua bernomor 001 bergerak mendahului pemain lain.
Saat boneka mendeteksi pemain yang bergerak, peserta ini tidak nampak terdeteksi oleh sensor. Yalah, orang dia yang buat sendiri permainannya. 6. Lukisan dinding asrama menandakan permainan. Latar dalam ruangan yang penuh dengan kasur yang menutupi dinding asrama. Karena permainan dalam ronde yang ada eliminasi hingga jumlah peserta yang tereliminasi tersebut, kasurnya mengikuti pula. Dalam episode 8, nampak tersisa 3 peserta bersama 3 tempat tidur yang tersisa. Lukisan-lukisan di dinding asrama nampak jelas. Sepintas, lukisan-lukisan ini menyerupai ilustrasi dari buku anak-anak. Sehingga lukisan di dinding itu terabaikan oleh peserta. Padahal lukisan itu sebenarnya adalah tunjuk penting yang bisa membantu para peserta untuk memenangkan permainan tersebut. 7. Set realistis efek CGI yang minimalis. Fakta Squid Game lainnya, sang sutradara ingin agar set terlihat lebih realistis dan setuju untuk menggunakan CGI efek yang minimalis. Sehingga visual yang menakjubkan dari seri ini. Menariknya, tim produksi menggunakan boneka berukuran besar yang perlu diperhatikan di setiap detailnya. Set boneka raksasa itu persis yang kita lihat di dalam layar kalian. Kalau di Indonesia CGI-nya apa? Pasti naga Indosiar, bukan? Yang ke-8, warga Korea utangnya segunung. Banyak amat, pasti pada pinjol, bukan? Ada nggak sih Korea pinjol? Di Korea pinjol itu? Coba komen di bawah itu. Korea apakah ada pinjol atau tidak? Kalau di Indonesia sih banyak. Sampai presiden pun menyukai pinjol. Pada salah satu adegan film tersebut menampilkan Seong Gi-hoon sedang dalam sebuah pangkas rambut untuk mencukur dan mewarnai rambutnya. Dalam adegan itu, ada sebuah pemberitaan yang menyatakan utang rumah tangga di Korsel sebesar 96,9% dari produk domestik bruto (PDB). Pandemi COVID-19 membuat kondisi warga Korsel semakin sulit. Banyak yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara berhutang. Nih, gua kasih tahu nih warga Korea. Kalau mau nyari jalan pintas, banyak di Indonesia. Tinggal nyari sajen sama kembang 7 rupa. Mantep, foto kaya. Mungkin itu aja fakta unik di balik film Squid Game yang aku ketahui. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau teman-teman ada fakta unik lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya supaya muncul notifikasi di HP kalian kalau aku upload video. Jika kalian suka video ini, like, dan tidak suka juga dislike. Share ke sosial media teman kalian, biar teman-teman kalian tahu ada channel informatif di sini. Dan akhir kata dari aku, Bagus pamit. Bye-bye.